Almost 150,000 people died in Indonesia because of COVID, and those are just the official figures. The unofficial count is thought to be much higher than that. Pemirsa, baru-baru ini sebuah video wawancara eksklusif Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Asia presenter BBC News, Karisma Vasvani viral di media sosial. Dalam wawancara eksklusif bersama Asia presenter BBC News Karisma Vasvani, Presiden Joko Widodo mengungkapkan penyesalan terbesar yang dilakukan pemerintahannya terkait pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo dicecar dengan sejumlah pertanyaan kritis dan menohok oleh sang presenter. Kendati mendapat pertanyaan menohok, nyatanya Presiden Joko Widodo berhasil memberikan jawaban cerdas yang sangat memuaskan. Ia sama sekali tidak terjebak dengan pertanyaan tajam dari Karisma Vasvani. Almost 150,000 people died in Indonesia because of COVID, and those are just the official figures. The unofficial count is thought to be much higher than that. While you are managing things better now, initially your government downplayed the disease and as a result didn't recognize the dangers till much later. How responsible is your government for these deaths that we've seen in Indonesia? Ya, memang pada saat puncak kasus kita, sehari saat itu ada 56.000 kasus, dan sekarang sudah turun menjadi 600. Dulu 56.000 kasus, memang rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak, hampir 2.000 per hari, tetapi saat ini sudah bisa kita tekan, bisa kita kendalikan. When you look back, what do you think were some of the biggest mistakes that were made by your administration in managing this? Menurut saya fasilitas kesehatan kita yang belum baik. Ini yang akan kita perbaiki dengan reformasi di bidang kesehatan Indonesia, utamanya fasilitas kesehatan, kemudian peningkatan pembangunan SDM yang lebih merata seluruh Indonesia. Ingat bahwa fasilitas kesehatan di Jawa dengan di luar Jawa itu sangat perbedaannya sangat jauh sekali. Ini yang ingin kita kejar. Menurut Presiden Jokowi, fasilitas kesehatan yang belum memadai berkontribusi terhadap angka kematian yang tinggi akibat virus corona. Dan hal tersebut menjadi main target yang akan diperbaiki oleh Presiden dengan reformasi di bidang kesehatan Indonesia, utamanya fasilitas kesehatan, kemudian peningkatan pembangunan SDM yang lebih merata di seluruh Indonesia. Jokowi pun mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau serta 514 kabupaten dan kota, sehingga perbedaan fasilitas kesehatan juga masih belum baik. Itulah yang akan direformasi oleh pemerintah Indonesia, sehingga ada rumah sakit yang belum memiliki ICU akan dibangun, rumah sakit yang belum memiliki alat-alat kesehatan akan dibelikan agar lengkap. Given the fact that there is such a wide difference between health infrastructure in big cities and the rest of the country, how do you defeat the pandemic when you don't really know the true extent of the problem that you're facing? Ya, Karisma harus tahu ya, Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Ini sangat luas sekali, sehingga perbedaan fasilitas kesehatan juga masih belum baik. Inilah yang akan kita reform, sehingga yang misalnya ada rumah sakit yang belum ada ICU, ya kita bangun ICU-nya. Rumah sakit yang belum memiliki alat-alat kesehatan, ya kita belikan alat-alat kesehatan itu agar kesiapan rumah sakit, kesiapan fasilitas kesehatan kita menjadi lebih baik.
Dan tentu saja yang paling penting adalah tenaga kesehatannya harus ada, dokternya harus komplit, perawatnya harus siap di semua daerah. So are you making the investments that you need to be able to achieve what you've just laid out? Data-data dan kekurangan-kekurangan yang ada tadi semuanya sudah ada, siap. Tinggal ini pelaksanaan reformasi di bidang kesehatan ini akan segera kita lakukan. Akan dimulai tahun depan. You've avoided nationwide lockdowns because I know you're worried about the economy and economic growth there, yet millions have still lost their jobs, and the Indonesian economy, I think it is fair to say, is still struggling. What's your economic recovery plan? Pandemi COVID ini memberikan dampak kepada ekonomi, tetapi kita melihat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, saya kira kita berada pada posisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan kuartal kedua kemarin kita sudah berada di angka pertumbuhan ekonomi 7,07% di kuartal kedua. Dan saya optimis pertumbuhan ekonomi tahunan kita akan berada di angka 3,7% sampai 4,5%. Kira-kira itu. Yang paling penting ketika pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah dibuka, ekonomi informal akan kembali pulih sehingga konsumsi masyarakat dan kesejahteraan rakyat bisa tetap terlindungi. Baik pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif Asia presenter BBC News Karisma Fasfani bersama Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan penyesalan terbesar yang dilakukan pemerintahannya terkait pandemi COVID-19. Saya Jirta Pekan Selobi Omnivora mengutip dari BBC News. Terima kasih dan sampai jumpa.